Ada lagi tempat antara surga dan neraka yang disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kontoroh atau jembatan. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar berpandangan bahwa kontoroh atau jembatan ini terkait erat dengan golongan Al-A'raf yang berada di tempat tinggi. Mereka inilah yang tertahan di kontoroh atau jembatan setelah melewati sirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang-orang beriman telah selamat dari api neraka, mereka lalu tertahan di kontoroh, jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Kemudian mereka semua dihukumi satu sama lain atas kezaliman yang dahulu pernah mereka lakukan. Sampai ketika mereka semua sudah bersih dari dosa, mereka baru diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, benar-benar salah seorang di antara kalian itu lebih mengenali tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya dahulu ketika di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Kontoroh secara bahasa biasa digunakan untuk jembatan yang membentang di atas sungai, atau juga untuk menyebut bangunan yang tinggi. Dan jika diperhatikan dari makna bahasa tersebut, memang ada persinggungan dengan A'raf yang juga berarti tempat yang tinggi. Tapi tentu saja kita tidak bisa memastikan apakah A'raf itu adalah kontoroh, termasuk tentang hakikat dari kontoroh itu sendiri. A'raf, kontoroh merupakan hal yang gaib yang kita hanya dituntut untuk mengimaninya sebatas apa yang ada di Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dalam hadis kontoroh juga diceritakan tentang kisos atau pembalasan yang terjadi di atas kontoroh atau jembatan tersebut. Berkaitan dengan kisos atau pembalasan ini, seorang ulama kontemporer menjelaskan, pembalasan ini bukan pembalasan yang pertama yang terjadi di permulaan hari kiamat. Karena kisos atau pembalasan ini sifatnya lebih khusus dengan tujuan menghilangkan rasa dendam dan dengki serta permusuhan di dada-dada manusia. Sehingga kisos ini kedudukannya sama persis sebagai penyuci dan pembersih. Hal itu dilakukan karena ganjalan yang ada dalam hati tidak mungkin bisa hilang secara sempurna hanya sekedar dibalas dengan kisos atau pembalasan yang pertama. Maka keberadaan kontoroh atau jembatan yang berada di antara surga dan neraka tujuannya adalah untuk mensucikan isi hati mereka, sehingga mereka masuk ke dalam surga benar-benar dengan hati bersih tanpa ada lagi rasa iri dan dengki yang tersimpan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Peristiwa pembalasan yang terjadi di kontoroh menunjukkan keadilan Allah yang maha sempurna. Seorang mukmin tidak akan masuk surga sedang dirinya masih punya hutang kezaliman pada saudaranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Atau beliau mengatakan, para hamba dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan dan buhman. Kami bertanya, apa itu buhman? Beliau menerangkan, tidak ada pakaian yang menempel. Kemudian mereka diseru dengan suara yang mampu didengar oleh orang yang berada di tempat yang jauh sama dengan yang berada di dekat. Akulah maha kuasa, akulah maha menguasai. Tidak pantas bagi seorang pun dari penghuni neraka masuk ke dalamnya, sedang ia masih punya hutang kepada seseorang dari penduduk surga sebelum aku putuskan hukumannya. Dan tidak layak bagi seorang pun dari penduduk surga masuk ke dalamnya, sedang mereka masih memiliki hutang pada penghuni neraka sebelum aku memutuskan perkaranya. Sampai sekiranya hanya satu pukulan. Kami bertanya, bagaimana itu terjadi? Sedang kami datang menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, belum dikhitan dan telanjang. Beliau menjawab, membayarnya dengan kebaikan dan kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Keadilan itu tampak tidak hanya pada manusia, bahkan sampai binatang pun dihukumi satu sama lainnya atas kezaliman yang dahulu mereka saling lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, benar-benar akan dibalas semua hak dan dikembalikan pada ahlinya kelak pada hari kiamat, sampai sekiranya didatangkan seekor kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang muslim haruslah berhati-hati jangan sampai melakukan kezaliman terhadap orang lain, baik itu menyangkut harta, kehormatan, hingga nyawa. Dan bagi yang telah terlanjur berbuat zalim, wajib baginya untuk berusaha membebaskan dirinya atas tanggungan yang dimiliki pada orang lain, dan meminta dihalalkan sebelum mendatangi mereka kelak pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada lagi berguna dirham dan dinar,
namun pembayarannya menggunakan kebaikan dan kejelekan, pahala dan dosa. Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mempunyai kezaliman pada orang lain, baik kehormatan atau yang lainnya, maka hendaknya dirinya meminta supaya dimaafkan pada hari ini, sebelum tidak ada berguna lagi dinar dan dirham. Namun bila dirinya punya amal soleh, maka diambilkan untuk saudaranya tersebut sesuai tingkat kezalimannya. Dan jika dirinya sudah tidak menyimpan kebaikan sedikit pun, maka diambilkan kejelekan saudaranya, lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa di Qantoroh juga memberikan pelajaran bahwa surga tidak mungkin dimasuki oleh jiwa yang buruk. Ia hanya diperuntukkan bagi jiwa yang baik dan suci. Dan di antara kenikmatan yang terdapat di dalam surga ialah dihilangkannya penyakit hati dari iri dan dengki serta permusuhan, sehingga mereka betul-betul merasakan kelezatan nikmat yang sempurna dan memperoleh kebahagiaan hakiki. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam firman-Nya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi di antara kita ada yang baru mendengar istilah Qantoroh. Qantoroh ini adanya di hari akhirat nanti, terjadi setelah Sirat. Apa itu Qantoroh? Qantoroh adalah suatu tempat antara surga dan neraka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kezoliman yang pernah terjadi antara manusia. Dosa itu kan ada dua. Ada dosa terhadap Allah, bisa kita selesaikan dengan mohon ampun, dengan bertaubat. Saya meninggalkan sholat, tinggal mohon ampun kepada Allah. Saya meninggalkan puasa, saya bertaubat. Tapi ada satu yang harus kita selesaikan di sana, sekiranya di dunia ini tidak terselesaikan, yaitu hubungan antar sesama manusia, menginjak-injak martabat dan kehormatan sesama manusia. Itu diselesaikannya di suatu tempat yang namanya Qantoroh tadi. Boleh jadi saat di dunia saya ngomongin orang, memfitnah orang, menghinakan orang, dan saya tidak sempat minta maaf kepada orang itu, dan saya tidak sempat mengklarifikasi apa yang saya ceritakan itu. Padahal sebenarnya boleh jadi yang saya ceritakan itu adalah dusta. Boleh jadi yang saya ceritakan itu hanyalah cerita fiktif, tetapi cerita saya itu bisa menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang. Nah, orang yang saya jatuhkan martabatnya itu akan datang kepada saya, kemudian meminta haknya, dan saya harus menyelesaikannya. Pada saat itu tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali saya harus menyerahkan sebagian amal saya kepada orang itu. Saya serahkan. Nanti ada orang yang datang lagi, dan dia pernah difitnah oleh saya bayar lagi dengan amal. Apa yang terjadi? Amal seseorang itu akan habis. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Dia bukan tidak punya amal, dia punya amal yang banyak, tetapi terlalu banyak dia berbuat zolim kepada sesama. Nah, di wilayah yang bernama Al-Qantoroh ini, persoalan-persoalan itu diselesaikan. Di bulan Ramadan ini, kita harus banyak melakukan perbaikan diri, evaluasi diri. Bila perlu, kita jangan segan-segan. Jangan segan-segan kita minta maaf kepada orang-orang yang martabat dan kehormatannya pernah kita injak-injak, daripada harus diselesaikan di akhirat nanti. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi untuk mengatakan, fulan, saya minta maaf, saya sudah menceritakan keburukan Anda, saya sudah membuka aib Anda, saya minta maaf. Kalau di sini saya sudah minta maaf, lalu orang itu tidak memaafkan, urusan saya sudah selesai. Yang berbahaya adalah ketika martabat dan kehormatan seseorang itu saya injak-injak, martabat dan kehormatan itu saya rampas, saya menggosipkan dia, memfitnah dia, dan kemudian saya tidak sempat lagi meminta maaf, maka di Qantoroh itulah seluruh kezoliman harus saya selesaikan. Dan itulah orang-orang yang sangat merugi.
Pemirsa Khazanah, perjalanan abadi di akhirat tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Banyak liku, hambatan, kengerian, sekaligus keringanan. Di antara liku perjalanan abadi itu adalah penghuni Al-A'raf atau penghuni dinding tinggi dan peristiwa Qontoroh atau jembatan. Rincian tentang penghuni A'raf dan Qontoroh tentu hanya Allah yang Maha Tahu. Kewajiban kita hanya meyakini sebatas apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan semoga kita bisa memetik hikmah dari setiap fase hari akhir yang akan dijalani oleh umat manusia. Tetap bersama Khazanah Perjalanan Abadi, Senin hingga Jumat setiap hari pukul 5.15 sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.